Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, a'azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebaikan, musim ketaatan, di mana orang yang beriman berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam ketaatan kebaikan di bulan suci yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan. Hanya saja kita tahu bersama, bulan yang mulia ini saat ini sudah berlalu separuhnya. Sisa paruh kedua yang tersisa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Karenanya nasihat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin semua yang ada di masjid yang mulia ini, hendaknya kita terus gaspol, jangan kendor, jangan futur, jangan lemes. Ketika kita sudah mulai melemah, mengendor ibadah kita, ingat bahwasanya kita ini banyak dosa. Ingat bahwasanya kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan ampunan tersebut terbuka lebar di bulan suci Ramadan ini. Ingat, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita yang kita tidak bisa lagi bertemu Ramadan berikutnya. Maka manfaatkanlah sisa waktu yang ada di paruh kedua Ramadan ini. Manfaatkan sebaik mungkin sisa hari bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Manfaatkan. Nikmati setiap detik-detik berlalu di bulan suci Ramadan ini. Nikmati setiap sujud-sujud kita di bulan Ramadan ini. Nikmati semua itu. Nikmati setiap zikir yang kita lantunkan di bulan suci Ramadan ini. Karena yakinlah semua jenis ketaatan ibadah tersebut yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya berlipat ganda, tidak sama pahalanya dan keberkahannya dibandingkan hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi, manfaatkan sisa hari di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita kerjakan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada ibadah hati,
Ibadah hati. Ibadah hati seperti apa? Seperti dia melatih keikhlasannya. Ibadah hati seperti dia memupuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati dia memupuk rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati bagaimana dia senantiasa bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah hati juga bagaimana dia melatih kesabarannya. Itu semua ibadah hati. Ada juga ibadah fisik. Seperti sholat misalnya. Puncaknya ibadah fisik sholat itu. Sebagian besar kita kerjakan dengan fisik kita. Ada juga bentuk ibadah harta. Dan ibadah harta ini juga punya porsi besar dalam Islam. Karena kita tahu dalam salah satu rukun Islam kita ada syariat membayar zakat, yaitu adalah bentuk ibadah dengan harta, zakat. Demikian juga dalam Islam dianjurkan untuk berjihad dengan harta. Bahkan dalam Al-Quran perintah berjihad dengan harta itu lebih didahulukan daripada perintah berjihad dengan fisik kita, dengan raga kita. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian, baru kemudian dengan fisik kalian. Dan di antara bentuk ibadah harta yang bisa kita manfaatkan di momen-momen Ramadan ini adalah dengan memperbanyak sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya di bulan suci Ramadan ini setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Manfaatkan momen-momen Ramadan ini untuk kebaikan. Setiap zikir yang kita ucapkan di bulan suci Ramadan ini berbeda kualitasnya dibandingkan zikir-zikir kita di hari lain. Karenanya zikir-zikir yang kita baca harian, zikir setelah salat kita, tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita yang kita baca, khususnya di bulan suci Ramadan ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan di akhirat kita kelak. Setiap sujud kita di bulan suci Ramadan ini akan sangat mempengaruhi nasib kita di akhirat nanti. Demikian juga setiap harta yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini akan mempengaruhi nasib kita setelah meninggalnya kita nanti. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, khususnya sedekah. Dan inilah yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedekah di bulan suci Ramadan ini beliau sangat gencar sekali, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, kan Nabi SAW ajwadun nas. Sungguh Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan suci Ramadan. Siapa yang meragukan kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW? Benar yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Di luar Ramadan beliau orang yang paling dermawan. Dikisahkan bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah menolak jika dimintakan sesuatu oleh orang. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui minta harta. Orang Arab Badui biasa kalau datang kepada Nabi SAW belak-belakan dan manggilnya enggak Rasulullah. Kalau orang Arab Badui datang-datang celingas-celingus, ya Muhammad, berikan saya harta, berikan saya kambing. Maka orang Badui ini diberikan kambing oleh Nabi SAW, kambing yang sangat banyak, sangat banyak. Kemudian dia dengan sangat gembira pulang ke kampungnya, dia berkata, ya qaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena sungguh Muhammad itu ketika kalau beri pemberian dia tidak takut miskin sama sekali.
Kemudian juga Nabi SAW pernah diberikan sebuah baju yang indah oleh seorang sahabat wanita, dan Nabi sangat butuh dengan baju ini. Sahabat wanita ini memberikan Nabi SAW baju ini karena dia melihat Nabi SAW pakai pakaian yang sudah lusuh. Maka dia memberikan hadiah baju yang sangat indah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menerima dengan gembira baju itu karena beliau butuh sama baju itu. Beliau terima dengan gembira. Baru saja dipakai oleh Nabi SAW, belum lama, baru beberapa saat dipakai, belum lewat hari itu, masih di hari yang sama. Kemudian Nabi berpapasan dengan salah seorang sahabat yang dia suka melihat baju Nabi SAW. Wahai Rasulullah, indah sekali baju yang engkau pakai, boleh nggak saya minta baju ini? Maka Nabi SAW langsung membuka baju itu dan diberikan kepada sahabat. Padahal beliau lagi butuh sama baju itu. Demikian juga dikisahkan ketika perang Hunain. Perang Hunain ini tidak lama setelah Fathu Makkah, tahun ke-8 Hijriyah. Ketika setelah menaklukkan kota Makkah, tidak lama setelah itu pasukan dari Hunain, dari satu kabilah, bergerak ingin menyerang kaum muslimin, dan pecahlah pertempuran di Hunain. Dan ketika perang Hunain ini, kaum muslimin itu mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali, luar biasa. Belum pernah zaman Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang sebanyak itu. Banyak. Karena mereka ini, kaum ini ketika bergerak mau menyerang kota Mekah, diperintahkan, kepala suku ini memerintahkan semua untuk bawa keluar hartanya semua. Tabungan emas, peraknya, kambing-kambing, unta, bawa semua. Maka ketika mereka dikalahkan, terkumpullah harta rampasan perang yang begitu banyak. Setelah itu Nabi SAW membagikan harta ini kepada semua, baik yang sudah Islam maupun yang masih belum masuk Islam. Dari orang-orang Quraisy ketika itu dikasih, si fulan kasih 100 unta, si fulan kasih sekian ratus kambing, semua dibagi oleh Nabi SAW. Begitu dermawannya Nabi SAW. Dan ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawanan Nabi SAW itu jauh meningkat lebih dari itu. Sebagaimana yang Ibnu Abbas sebutkan tadi, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW lebih dermawan lagi ketika masuk bulan suci Ramadan. Wa kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan sungguh, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW itu lebih dermawan lagi dalam melakukan kebaikan, lebih dibandingkan angin yang berhembus. Artinya beliau sangat gencar berbuat kebaikan, sangat dermawan melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Karenanya hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, manfaatkan waktu Ramadan ini, diantaranya bisa kita lakukan dengan bersedekah. Dan jangan pernah kita meremehkan sedekah walaupun sedikit. Jangan diremehkan. Kadang mungkin orang minder dia kalau mau sedekah sedikit. Nggak apa-apa, keluarkan hartamu di jalan Allah walaupun sedikit. Yang sedikit itu bisa jadi melindungi kita dari jilatan api neraka, wal'iyadzubillah. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Fa in lam yajid fabi kalimah thayyibah. Kalau kalian tidak dapat separuh kurma sebiji dibagi dua untuk disedekahkan, nggak punya, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Lihat, setengah butir kurma mungkin tidak ada harganya, tapi setengah butir kurma itu ketika dikeluarkan di jalan Allah dengan ikhlas bisa melindungi seorang dari api neraka. Dan demikian pula masalah sedekah ini penting sekali untuk diperhatikan, terkhusus bagi para wanita, bagi para kaum hawa. Perhatikan baik-baik masalah sedekah ini, karena dalam syariat kita disebutkan antara wanita dan antara sedekah itu ada keterikatan yang sangat kuat antara sedekah dengan kaum wanita. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan di antara hal yang paling bisa menyelamatkan wanita dari api neraka, yang mana kaum wanita ini adalah penghuni neraka yang paling banyak, yang paling bisa menyelamatkan mereka di antaranya adalah apa? Dengan sedekah-sedekah mereka. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim
bagaimana Nabi SAW setelah sholat Id. Setelah sholat Id, Nabi SAW selesai khutbah, Nabi SAW pergi ke saf belakang ditemani oleh Bilal, pergi ke arah saf para wanita di belakang. Khusus Nabi ingin menyampaikan nasihat secara khusus kepada wanita. Dan yang Nabi SAW wasiatkan kepada wanita apa? Untuk bersedekah. Setelah salat Id, Nabi temani Bilal diantar ke belakang ke barisan para wanita. Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguh kebanyakan kalian adalah bahan bakarnya api neraka. Waliyadzubillah. Mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, salah seorang sahabat wanita terheran dan berdiri bertanya, wahai Rasulullah, apa sebabnya? Apa sebabnya kenapa wanita kebanyakan jadi penghuni neraka, bahkan menjadi bahan bakar neraka? Kata Nabi SAW, li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kalian para wanita terlalu banyak mengeluh dan kalian kufur nikmat atas kebaikan-kebaikan khususnya yang diberikan oleh suami-suami kalian. Setelah disampaikan itu oleh Nabi SAW, para wanita pun di saf belakang setelah salat itu mereka langsung bergegas, bersegera membuka perhiasan-perhiasan mereka untuk disedekahkan di hari itu juga langsung. Mereka melepaskan gelang-gelang mereka, kalung mereka, para wanita untuk disedekahkan. Pada hari itu diberikan kepada Bilal. Dan hadis-hadis semisal ini ada banyak. Kenapa Nabi SAW mengaitkan antara sedekah dengan neraka? Nabi SAW mengaitkan sedekah dengan terbebas dari api neraka. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa pahami bahwa faktor terbesar, di antara faktor terbesar yang bisa melindungi, membebaskan seorang dari api neraka adalah dengan bersedekah. Khususnya wasiat ini disampaikan kepada wanita kaum Hawa. Alasannya apa? Tadi Nabi SAW sampaikan faktor utamanya kenapa wanita banyak masuk neraka, karena mereka itu kufur nikmat, tidak bersyukur, kurang berterima kasih kepada suami mereka. Kita tidak memukul rata semua wanita seperti itu wataknya, tapi kebanyakan wanita seperti itu. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain beliau SAW mengatakan, uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Yakfurna, karena mereka kufur, kata Nabi SAW. Kemudian salah seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna Allah? Wahai Rasulullah, apakah karena wanita itu kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW menjawab, la, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Tidak karena, bukan karena mereka kufur kepada Allah, tapi kaum wanita itu kebanyakan kufur atas kebaikan-kebaikan suaminya, sering kufur melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kemudian Nabi menjelaskan, walau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka syai' khairan qat. Kalau seandainya para lelaki, para suami itu sudah berbuat baik kepada istrinya ini sepanjang tahun, berbuat baik kepada istrinya, kemudian sekali saja suami ini buat salah, sekali saja istrinya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, maka istri ini, kebanyakan wanita sering berkata apa? Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah wanita. Sebagian besar wanita karakternya seperti ini, karena emang wanita itu wataknya itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Perasaan lebih dominan, sehingga apa? Suka memukul rata, memukul secara umum
sampai keumuman ini dia melupakan kebaikan-kebaikan suami, dan ini sering terjadi. Kebanyakan wanita seperti itu karakternya. Kalau suami udah baik ya sama istri, dibaik-baikin, dimanja-manja, sepanjang tahun dimanja istrinya. Sekali aja suami bikin salah misalnya, bilang apa? Kamu nggak pernah sayang sama aku, kamu nggak cinta sama aku, kamu nggak pernah perhatian sama aku. Sekali itu dia nggak suka, ada yang nggak suka dari suaminya. Seakan-akan semua kebaikannya selama ini dilupakan. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini berbahaya bagi wanita. Ini ungkapan-ungkapan yang seolah-olah dia melupakan kebaikan suaminya. Ungkapan seperti ini yang sering terucap dari wanita seakan-akan dia melupakan, tidak bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya, seakan dia lupa. Dan ini sering terjadi di kaum Hawa seperti ini. Makanya Nabi SAW memperingatkan masalah ini, karena wanita itu sering melupakan kebaikan suaminya. Kita terkadang kayak kalau laki-laki ini ya, kalau suami ya, kita nggak mukul rata. Tidak semua wanita seperti itu. Cuma Nabi menyampaikan kebanyakannya seperti itu. Kalau suaminya mungkin keluar rumah ya, dia mampir tempat parkir atau dia putar balik, biasanya ada yang jaga-jaga di putaran itu, dikasih duit. Tukang parkir dikasih 2.000 tuh. Atau yang Pak Ogah tuh dikasih duit, bilang, oh makasih Pak, makasih, terima kasih dia. Tapi kalau istri kadang kalau dikasih uang itu kadang dia lupa bilang terima kasih. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, ketika suaminya mungkin sudah susah payah mencari nafkah ya, mungkin ia yang rezeki cuma segitu, tidak seberapa, ketika dikasih istrinya komentar, loh cuman segini, kok cuman segini ya, begitu. Nah, hal-hal seperti ini berbahaya bagi kaum wanita. Kurang bersyukur atas kebaikan suami, yang ini menyebabkan kebanyakan wanita itu kebanyakannya menjadi penghuni neraka. Dan untuk menyelamatkan wanita khususnya, secara khusus dan secara umum semua termasuk juga laki-laki, agar terselamat dari api neraka, yaitu dengan apa? Bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu keutamaan sedekah sangat banyak ya. Terlalu banyak kita sebutkan keutamaan sedekah. Kita mau sebutkan beberapa saja di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala. Yang pertama tadi kita jelaskan keutamaan sedekah, yaitu bisa melindungi seorang dari api neraka. Walaupun sedekahnya sedikit. Nabi SAW menyebutkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh butir kurma. Kalau kita nggak punya apa-apa ya, ini bukan berarti Nabi SAW mengajarkan kita untuk pelit bersedekah sampai sedekah cuma separuh butir kurma lah. Tapi ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kita ini sudah nggak punya apa-apa, cuman punya harta sebutir kurma, itu bisa disedekahkan, dibagi dua, dan itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Seperti itulah perumpamaannya. Kemudian di antara manfaat sedekah yang lain, yaitu sedekah yang kita keluarkan ini bisa meredam dan memadamkan murka Allah kepada kita. Kita tahu kita banyak dosa, yang mana setiap dosa ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita. Dan sedekah ini bisa meredam murka Allah tersebut. Nabi SAW bersabda, sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, itu bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan secara khusus ini sedekah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Ada sedekah yang ditampakkan ya, sebagai bentuk syiar seperti zakat fitrah. Itu harus ditampakkan, nggak ada orang ngeluarin zakat fitrah sembunyi-sembunyi. Demikian juga zakat mal dikeluarkan secara terang-terangan supaya orang tahu ini si fulan sudah mengeluarkan zakatnya. Ada sedekah yang kita bisa sembunyikan, dan zaman sekarang kita dimudahkan untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi.
Zaman sekarang kita bisa menyumbang untuk pembangunan masjid ini, untuk pembangunan pesantren ini, cukup dengan transfer, nggak ada yang tahu. Cuman Allah dan kita yang tahu. Bisa. Dan sedekah seperti ini bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menganjurkan juga di antara tips agar kita diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk bersedekah sebelum atau sesudah kita berdoa itu. Kita berdoa, kita bersedekah setelah itu atau sebelumnya. Yang mana sedekah ini akan menjadikan Allah ridha sama kita. Allah tidak murka sama kita dengan sedekah tersebut. Dan ini juga difahami oleh para salafus saleh kita terdahulu. Maka kita dapati riwayat-riwayat para sahabat dulu kalau mereka berbuat kesalahan ya. Kalau mereka berbuat kesalahan yang mana mereka menyesal sama kesalahan mereka ini, yang pertama mereka bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka untuk menutupi kesalahan tersebut mereka langsung bersedekah sebanyak-banyaknya. Umar bin Khattab juga dalam beberapa riwayat ketika dia mungkin mengucapkan satu ucapan ya, karena beliau orangnya tegas sehingga mungkin dia merasa Nabi terganggu sama ucapannya itu, dia menyesal, dia beristighfar, bertaubat, kemudian dia bersedekah. Dia memperbanyak sedekah untuk menutupi kesalahannya itu. Ini difahami oleh para salafus saleh bahwa sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, manfaat sedekah yang berikutnya yaitu sedekah-sedekah yang kita keluarkan ini akan menjadi naungan bagi kita di padang mahsyar nanti. Ini diantara manfaat yang paling penting menurut kita. Kita di sini ya, alhamdulillah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Saya ada mengkaji rutin masalah rukun iman di sini setiap Jumat malam, dan kita sudah membahas tentang rukun iman yang kelima, tentang hari kiamat. Dan mungkin jamaah yang biasa hadir di sini tahu kita sudah menjelaskan secara detail bagaimana keadaan kondisi yang terjadi di padang mahsyar nanti. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat memayahkan, di mana manusia berdiri dengan waktu yang sangat lama, puluhan ribu tahun, dengan matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepanasan, sebagian manusia tenggelam sama keringatnya, tersiksa dia di situ. Tapi akan ada sebagian orang yang dia tidak kepanasan. Kenapa? Karena dia mendapatkan naungan, dinaungi oleh sedekah-sedekah yang mereka keluarkan ketika di dunia. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap manusia dia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai dimulai persidangan nanti di padang mahsyar. Kemudian di antara manfaat sedekah yang berikutnya, orang yang rajin mengeluarkan sedekah, maka insyaallah ta'ala dia akan terhindar dari su'ul khatimah. Orang yang rajin bersedekah insyaallah ta'ala dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su'." Berbuat baik kepada manusia, tentunya berbuat baik kepada manusia ini ada berbagai macam, di antaranya jelas bersedekah. Maka dia akan terhindar dari akhir hayat yang buruk. Artinya dia akan terhindar dari su'ul khatimah. Dan kita semua mengharapkan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di antara sebab yang bisa memudahkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat sedekah yang lain, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu sejatinya adalah investasi terbaik kita, investasi akhirat, dan ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Orang, sebagian manusia yang dia sangat sayang sama hartanya, cinta sama hartanya, dia kan berusaha bagaimana harta ini bisa awet, bahkan bisa berkembang. Sehingga apa? Orang-orang yang punya harta dia investasi sana sini, investasi sini, investasi di situ, supaya apa? Supaya duit ini berkembang, supaya duit ini nggak berkurang, nggak ludes.
investasi sana sini. Padahal investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia adalah investasi dengan menginvestasikan hartanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Investasi akhirat, itu investasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, walaupun sedikit, dia infakkan, dia keluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan. Perumpamaannya seperti sebuah bulir, seperti sebuah benih yang ditanam, yang mana benih ini akan mengeluarkan 7 bulir. Dan dari setiap bulir ini, yang 7 ini akan mengeluarkan 100 biji yang lainnya. Artinya apa? Satu benih yang dia tanamkan akan tumbuh 700 benih yang lainnya. Itulah perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini investasi yang luar biasa? Ketika dia investasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan berkembang itu hartanya sampai 700 kali lipat. Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berikan perumpamaan sedekah ini, perumpamaannya seperti kita kasih pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, lihat. Allah memberikan bahasa seperti itu. Siapa yang ngasih pinjaman kepada Allah, maka Allah akan kasih balikin pinjaman itu berkali-kali lipat, dengan lipatan-lipatan yang banyak. Kalau kita bertransaksi pinjam-minjam seperti ini di dunia, ini riba. Tapi riba seperti ini, transaksi riba sama Allah Subhanahu wa taala, kita berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan jumlah yang berkali-kali lipat, maka ini adalah bentuk investasi akhirat kita. Sedekah yang kita keluarkan itu Allah berikan perumpamaan seperti kita kasih pinjaman kepada Allah, dan Allah akan ganti berkali-kali lipat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min tibin min malin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba." Barang siapa yang dia bersedekah, menginfakkan hartanya sejumlah dengan nominal seperti seharga 1 butir kurma dari harta yang halal. Barang siapa yang bersedekah seharga sebutir kurma saja dari harta yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takunu mithlal jabali. Sungguh sedekah yang seharga sebutir kurma itu Allah akan menerimanya, dan Allah akan mengembangkannya, dikembangkan itu harta yang sebutir kurma itu sebagaimana kalian mengembangkan anak kuda kalian dari kecil dirawat sampai besar. Seperti itu Allah akan mengembangkan harta yang kalian titipkan yang seharga sebutir kurma itu sampai menjadi seperti gunung, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, kita investasikan harta kita walaupun seharga sebutir kurma di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan kembangkan ini harta sampai menjadi seperti gunung. Subhanallah. Karenanya hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita dikalahkan oleh rasa kecintaan kepada harta yang berlebihan. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh sifat kikir kita yang berlebihan. Manusia begitu, cintai dunia, cinta sama harta. Kecintaan kepada dunia dan harta ini jangan sampai menghalangi kita dari keutamaan sedekah yang mulia ini. Jangan sampai kita terhalang dari, jangan sampai kita kehilangan kesempatan bersedekah khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan kita terlalu takut kehilangan harta.
Begitulah harta ini, begitulah kehidupan dunia. Harta yang saat ini ada sama kita itu harta milik Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah harta ini datang dan pergi begitu saja. Harta yang saat ini ada sama kita sebelumnya milik orang lain. Cuman kebetulan lagi mampir kepada kita saat ini, dan nanti harta itu akan pasti berpindah ke orang lain, sudah nggak akan menjadi milik kita selamanya, tetap nggak mungkin. Itu harta milik Allah, bukan harta milik kita. Allah SWT menyebutkan wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan keluarkan harta, berikan harta Allah yang Allah berikan titipan kepada kalian. Allah sebutkan itu harta milik Allah, keluarkan itu harta, berikan mereka dari harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Keluarin, kasih, sedekahkan, infakkan. Yang menjadi bukti bahwasanya harta kita ini bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala adalah kita nanti pasti akan ditanya tentang harta kita, pasti. Bahkan dalam harta, dari 4 poin yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya masalah harta. Masalah harta ini dua hal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dari mana kalian dapat dan kemana kalian keluarkan? Ini pasti akan ditanya di akhirat nanti. Ini juga bukti bahwasanya itu harta milik Allah. Allah akan tanya itu harta dikemanain, dari mana dapat, terus dikemanain itu harta. Kemudian juga diantara bukti bahwasanya harta yang saat ini ada sama kita bukan milik kita, yaitu kita ketika meninggal dunia, kita nggak bawa sepeser pun harta itu. Nggak ada yang boleh bawa hartanya masuk ke dalam liang kubur, nggak boleh. Nggak ada yang masuk kuburannya bawa BPKB, mobilnya nggak ada. Bawa STNK, apalagi bawa ATM, nggak ada. Semua ditinggalkan, nggak boleh dia bawa. Itu harta dia akan tinggalkan dan akan berpindah ke ahli warisnya. Allah pindahkan itu harta ke ahli warisnya, dan harta tersebut yang ditinggalkan tidak boleh dibagi ke ahli waris kecuali dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya harta tersebut milik Allah, bukan milik kita yang berhak mengatur. Ini dapat sekian, ini dapat sekian, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada hak untuk mengatur di situ. Itulah bukti bahwasanya harta kita ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ini menahan-nahan harta itu, kita pelit dari mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggal dunia, maka yang tersisa apa? Hisabnya. Kita sudah kumpulkan, ya capek kumpulkan harta kita, nggak nikmati, enggak, disedekahkan, enggak, kemudian meninggal dunia, dia bawa itu harta, enggak, dia tinggalkan untuk ahli warisnya, tapi hisabnya dia yang tanggung. Dia akan ditanya atas harta yang dia tinggalkan itu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, selagi kesempatan khususnya di bulan yang mulia ini masih ada, maka manfaatkanlah dengan bersedekah, walaupun sedikit tidak mengapa, sedikit nggak apa-apa, segimana kita ikhlasnya, segimana kita nyamannya keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan bermanfaat bagi kita. Dan ingat, waktu yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini ya masih bisa kita manfaatkan untuk bersedekah ini sebelum nantinya datang hari penyesalan, hari di mana sudah tidak berguna lagi harta, hari di mana kita semua berharap agar kita bisa kembali untuk mengeluarkan, untuk sedekahkan harta kita. Allah SWT menyebutkan dalam surat Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Infakkanlah harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia baru berkata, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sebentar saja supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dermawan, menjadikan kita ahlu sadaqah,
menjadikan kita hamba yang berani mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sedekah-sedekah yang kita keluarkan menjadi pelindung kita dari jilatan api neraka di akhirat nanti. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau mungkin agak terlalu panjang materinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.